Pada Minggu 7 Juli 2024 beredar video di media sosial yang merekam orang utan atau Pongo pygmaeus bergelantungan di sebuah pohon. Pohon tersebut berada di samping sebuah rumah. Narasi dalam video itu menyebut lokasi orang utan setinggi rumah itu di wilayah Kalimantan Timur. Merespons video ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur, Senin 8 Juli, tengah memastikan titik orang utan yang terekam video untuk bisa mengecek ke lokasi secara langsung. Menurut BKSDA Kaltim, orang utan yang disebut setinggi rumah itu diperkirakan efek pengambilan sudut kamera. Pohon yang dipegang orang utan itu berada di gundukan tanah sehingga terlihat orang utan lebih tinggi dari atap rumah warga. Adapun ciri morfologi orang utan dewasa yakni memiliki tinggi antara 1,2 meter hingga 1,5 meter. Dengan usia rata-rata 30 hingga 40 tahun, berat badan orang utan berkisar 33 hingga 80 kg. Orang utan jantan ukurannya sekitar 2 hingga 3 kali jauh lebih besar daripada orang utan betina. Adapun kemunculan orang utan di lokasi yang bukan habitatnya belakangan semakin kerap terjadi di Kaltim. Pada 2021, orang utan jantan berumur 15 tahun masuk ke permukiman warga di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Pasir. Beberapa kali orang utan juga muncul di area pertambangan batu bara di Kutai Timur. Bahkan orang utan pernah terekam menyeberang jalan di tengah hutan di Simpang Perdau, Kutai Timur. Terkait fenomena orang utan keluar dari habitatnya, Yoyo Sugianto dan tim dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman dalam artikel ilmiah Sebaran dan Karakteristik Konflik Orang Utan dengan Manusia di Kaltim 2023 menyebut jika selama 2012 hingga 2021 terdapat 109 kejadian penanganan konflik antara orang utan dan manusia di Kaltim. Area yang seringkali didatangi orang utan diantaranya areal hutan tanaman, kebun masyarakat, pertambangan, kebun sawit, dan permukiman. Penyebabnya, lokasi-lokasi ini seringkali berbatasan dengan hutan alam dan kawasan lindung, tempat orang utan dan satwa liar hidup. Munculnya orang utan juga terjadi karena perubahan hutan menjadi areal penggunaan lain, seperti pertambangan dan pembangunan permukiman. Persinggungan dan pertemuan manusia dengan orang utan mungkin saja ke depan akan sering terjadi. Lalu bagaimana meresponsnya? Agus Irwanto dari Yayasan Samboja Lestari, Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Kaltim mengimbau, jika warga menemui satwa liar termasuk orang utan, agar tidak memberi makan atau mendekat. Jika diberi makan, orang utan menilai tempat tersebut merupakan salah satu sumber pangan. Dengan begitu, pongo atau orang utan akan kembali lagi ke tempat tersebut dan berpotensi menimbulkan konflik satwa manusia. Selain itu, upaya mendekati satwa liar juga berpotensi bahaya. Satwa bisa kaget atau merasa terancam saat didekati manusia. Jika begitu, orang utan akan melakukan mekanisme pertahanan diri yang bisa saja melukai manusia. Padahal keberadaan orang utan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Orang utan adalah umbrella spesies, artinya keberadaannya menyokong keberlangsungan spesies makhluk lain. Kemajemukan atau variasi tanaman di hutan disebabkan kontribusi orang utan sebagai salah satu aktor seed dispersal atau penyebaran benih. Benih-benih itu tersebar melalui kotoran dan sisa makanan orang utan. Secara alami, biji-biji itu akan tumbuh menjadi pohon dan tumbuhan lain. Dengan demikian, tutupan hutan tetap terjaga secara alami.